Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati. Dan kita boleh bersama-sama lagi bersyukur, memuji, menyembah Tuhan. Bersyukur buat kebaikan, kasih, anugerah yang terus Tuhan limpahkan di dalam hidup kita. Bapa, kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Kami berterima kasih kalau kami boleh terus menikmati kebaikan-kebaikan-Mu di sepanjang umur hidup kami. Sungguh tak berkesudahan kasih setia-Mu dalam hidup kami. Tak habis-habisnya rahmat-Mu Kau nyatakan dalam hidup kami. Engkau sediakan berkat-Mu bagi kami setiap hari. Sungguh kami bersyukur kepada-Mu. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Bapa, Kau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Menaikkan syukur buat hari yang kami hanya bisa kasih dan rahmat-Mu selalu baru datang, telah berdoa besar setia di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik,
kasih-Mu melimpah hidupku. Ku berterima kasih untuk hari ini yang Kau sediakan bagiku. Berikan sungguh bahwa yang Kau beri apa bisa dunia kasih aku sanggup baru datang dengan besar setia di sepanjang hidup. Amin, amin. Tuhan kasih-Mu buat yang Kau beri. Bisa kasih dan rahmat-Mu satu datang menang. Pertolongan-Mu besar setia di sepanjang hidupku. Besar setia, besar setia, besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu dalam hidup kami bersyukur, kami bersyukur. Tuhan, kasih sebab Kau Bapa yang baik,
Kau Bapa yang sungguh baik, teramat baik Engkau. Kami puji, kami sembah, kami tinggikan nama-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Ajaib Engkau, mulialah nama-Mu, tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Kau satu-satunya. Allah yang setia, Ia tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Yesus, 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 Yesus Tuhan. Kami sembah, kami sembah. Bapa, Engkau baik, Kau sungguh baik, Kau sangat baik, teramat baik Engkau. Engkau yang selalu baik, selamanya Engkau baik bagi kita. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami menyembah, memuji-Mu, meninggikan nama-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, Yesus. Ajaib Engkau, Allah yang dahsyat, yang berkuasa di bumi di surga. Kami puji, kami sembah, kami muliakan nama-Mu selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ajaib Engkau,
Ajaib, ajaib Engkau. Mulialah namamu, mulialah namamu, Yesus Tuhan. Hanya Engkau, hanya Engkau, hanya padamu hati kami percaya. Hanya kepadamu kami berserah. Sebab kami aman di dalam-Mu dan kami tenang di dekat. Sebab Engkau segalanya dalam hidup kami. Engkau Allah Yehova Jireh. Engkau Allah yang menyediakan semua yang kami perlu. Kami tak kekurangan satupun yang baik. Dan itu janji-Mu. Engkau yang memelihara, Engkau yang menyediakan. Jadi kami mau terus tekun menanti karena Engkau, mencari Engkau, takut akan Engkau. Ya, sekalipun singa-singa muda dapat merana kelaparan, tapi kami takkan kekurangan satupun yang baik. Sebab Kau Yehova Jireh, Kau Allah yang menyediakan, Engkau Allah yang mengadakan segalanya, segalanya yang kami perlu. Engkau mampu sediakan, bahkan lebih dari apa yang kami pikirkan. Sebab Engkau Allah yang berkuasa, penolong yang setia. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Kami puji, kami sembah, kami tinggikan Engkau selamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Amin. Tak pernah yang mengecewakan, ya Yesusku tak pernah gagal. Saya katakan penolong yang setia, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Amin. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat,
Tetap percaya Tuhan setia. Amin. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Ini yang mau kami terus lakukan dalam hidup kami. Terus percaya kepadamu. Sebab Engkau Allah yang terbukti setia dan tak pernah ingkar janji. Kami mau terus pegang janji-janji firman-Mu. Sebab firman-Mu ya dan amin bagi kami. Sebab untuk pagi hari ini kami buka hati kami untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup. Dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi semuanya. Hari ini renungan kita ada di dalam surat Rasul Paulus kepada Filemon, sahabatnya, berkaitan dengan Onesiforus yang dipenjarakan bersama-sama dengan Paulus. Nah, tentu ada beberapa hal yang dapat kita pelajari dari apa yang Paulus tulis kepada sahabatnya Filemon. Dan tentu sekali lagi seperti berkali-kali saya katakan, firman Tuhan itu up to date. Prinsip-prinsipnya tentu masih berlaku sampai hari ini, bahkan sampai Maranatha. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu, Filemon. Dari Paulus, seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan dari Timotius, saudara kita, kepada Filemon yang kekasih, teman sekerja kami. Dan kepada Apfia, saudara perempuan kita, dan kepada Arkipus, teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di rumahmu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ucapan syukur. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku, karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa agar persekutuan-Mu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dan
kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar, dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan. Sebab hati orang-orang kudus telah Kau hiburkan saudaraku. Permintaan Paulus kepada Filemon mengenai Onesimus. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, tetapi mengingat kasih-Mu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus, yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna, baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu aku tidak mau berbuat sesuatu, supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku, Paulus, menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya agar jangan kukatakan, tanggungkanlah semuanya itu kepadamu, karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Ya saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburkanlah hatiku di dalam Kristus. Dengan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu lebih daripada permintaanku ini akan kau lakukan. Dalam pada itu, bersedialah juga memberi tumpangan kepadaku, karena aku harap oleh doamu, aku akan dikembalikan kepadamu. Salam kepadamu dari Epafras, teman sepenjara karena Kristus Yesus, dan dari Markus, Aristarkus, Demas, dan Lukas, teman-teman sekerjaku. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai roh kamu. Nah, jadi kita tahu surat Paulus kepada Filemon ini ditujukan karena ada satu alasan yang Paulus mau sampaikan, yaitu mengenai Onesimus. Onesimus ini adalah tadinya hamba dari Filemon, dan karena melakukan sebuah kesalahan, maka akhirnya Onesimus dipenjara. Dan di dalam penjaralah Onesimus bertemu dengan Paulus, dan tentu oleh pemberitaan Injil, oleh kebenaran firman Tuhan yang diajarkan oleh Paulus, akhirnya Onesimus bertobat, dan Paulus sendiri menjadi bukti pertobatannya, perubahan hidupnya, dan dengan penuh keyakinan sehingga Paulus berani menjadikan dirinya sebagai jaminan untuk Filemon kembali menerima Onesimus, orang yang pernah bersalah kepadanya, orang yang pernah dipenjarakan oleh Filemon. Nah, tentu ada prinsip-prinsip firman Tuhan yang dapat kita pelajari dan kita praktekkan dari apa yang kita baca hari ini. Walaupun ada begitu banyak orang, terkadang sulit untuk menerima seseorang ketika seseorang itu telah atau pernah melakukan
sebuah kesalahan, apalagi kalau kesalahan itu fatal. Nah, tentu mungkin yang menjadi hal yang menjadi pertanyaan tentunya di awal, kenapa Filemon yang notabene-nya juga seorang murid Kristus, tetapi dia bisa memenjarakan hambanya? Mungkin ini juga menjadi sebuah pertanyaan. Boleh nggak ya kayak begitu ya? Nah, tentu sebenarnya berkali-kali seperti yang saya katakan, prinsip pengampunan tuh Bapak Ibu, eh, kita harus selalu mengampuni karena kita juga selalu diampuni. Tapi bicara tentang prinsip konsekuensi dari sebuah kesalahan, itu ya tetap harus ditanggung. Jadi sama sederhana kalau bukan bicara soal sampai di level penjara gitu. Seperti ada beberapa kadang jemaat boleh tanya, Pak, walaupun mungkin kata yang dipakai mungkin lebih tepat bukan pecat tapi berhentikan. Tapi kadang kan ya istilah yang sederhana, Pak, boleh nggak kita pecat karyawan kita? Kalau pertanyaannya boleh atau tidak boleh, tentulah boleh jawabannya. Kalau sudah melewati prosedur secara umum, secara standar. Kan ada yang namanya SP1, SP2, SP3. Jangankan di perusahaan umum, kita juga di sekretariat juga memperlakukan hal seperti itu. Walaupun sampai hari ini ya nggak ada yang di SP3. Artinya diberhentikan dari pihak gereja yang memberhentikan. Nah, tapi SP1, SP2, nah semua itu kan perlu dilakukan untuk mendidik. Jadi ketika kita memecat seseorang itu bukan karena kemarahan, karena kebencian, tetapi karena memang pelanggaran-pelanggaran standar kerja yang sudah disepakati. Tentu lewat proses di SP1, SP2, bahkan sampai SP3. Sama seperti yang Yesus lakukan dan Yesus ajarkan, yang juga ditekankan lagi oleh Paulus, tegur empat mata, tegur 2-3 orang saksi, tegur di depan jemaat, dan kemudian itu anggaplah sebagai pemungut cukai. Atau kalau bahasa Paulus yang agak lebih ekstrim sepertinya, udah serahkan kepada iblis. Nah, apalagi kalau bicara sampai proses hukum dipenjarakan. Tentu sekali lagi itu sah-sah saja kalau memang kesalahan, pelanggaran yang dilakukan oleh orang tersebut itu ya memang perlu mendapatkan hukuman. Nah, jadi ini boleh-boleh saja dilakukan. Walaupun tentulah prinsip pengampunannya harus tetap dilakukan. Makanya Paulus kemudian menulis surat kepada Filemon sahabatnya ketika sudah tiba waktunya Onesimus keluar dari penjara karena sudah menyelesaikan seluruh hukumannya. Walaupun Paulus tadi katakan ya sebenarnya Paulus mau Onesimus tetap bersama dengan dia karena pelayanannya berguna atau buah pertobatan dari Onesimus itu benar-benar Paulus rasakan. Nah, tentu sekali lagi orang mungkin pernah berbuat salah kepada kita, tapi prinsipnya adalah jangan pernah menyimpan kesalahan orang. Nah, ini prinsip yang harus kita benar-benar praktekkan. Terkadang kalau di dunia kan ada prinsip seperti ini. Ya, kalau gelas itu sudah pecah, walaupun dilem, tetap akan ada retak. Aku ampuni sih Pak, tapi kalau untuk terima kembali, nanti dulu. Nah, tapi satu kebenaran yang bisa kita belajar hari ini. Tentu sekali lagi kalau memang orang tersebut pertobatannya benar-benar sudah kita nilai sebuah kesungguh-sungguhan. Jadi tentulah ini ada hal yang perlu kita juga belajar. Karena kan
perubahan seseorang itu tidak hanya cukup dibuktikan lewat kata-kata, tidak juga cukup dibuktikan hanya perubahan yang 1-2 minggu, 1-2 bulan, walaupun tentu tidak ditulis secara detail, Onesimus itu harus dipenjara sampai berapa lama, sehingga Paulus berani menjamin pertobatan dari Onesimus tersebut. Apalagi di zaman sekarang, sangat sulit untuk menentukan pertobatan seseorang kalau orang tersebut memang tidak kita muridkan. Nah, tapi tentu ini prinsip-prinsip yang dapat kita praktekkan. Sekali lagi, prinsip pengampunan itu yang perlu kita praktekkan. Prinsip penerimaan yang tetap harus kita lakukan. Apalagi sampai di level, walaupun tentu tidak disebutkan juga apa sih kesalahan Onesimus sehingga sampai Filemon harus memenjarakan dia, mengkasuskannya secara hukum. Nah, tapi terlepas daripada itu semua, sekali lagi Bapak Ibu, prinsip pengampunan dan prinsip tidak mengingat-ingat salah dan dosa orang, itu prinsip yang harus kita lakukan. Walaupun berkali-kali, ya bahkan kemarin Pak Ahyong juga ingatkan, ya melupakan kita nggak mungkin bisa lupa. Tapi prinsip pengampunan yang berkali-kali saya ajar, mengampun itu adalah keputusan, sembuh itu proses, lupa itu nggak akan. Tapi ketika kita sembuh, maka kita nggak akan merasa sakit sekalipun kita ingat peristiwa itu, perkataan itu, perlakuan itu. Nah, itu yang benar-benar harus kita lakukan sebagai orang percaya. Kenapa? Karena Allah melakukan itu dalam hidup kita. Kalau Allah terus mengingat-ingat salah dan dosa kita, terus selalu memberikan hukuman kepada kita, wah sudah lama kita amsyong Bapak Ibu. Tapi kan firman Tuhan sendiri berkata bahwa di dalam Kristus tidak ada yang namanya penghukuman. Di dalam Kristus tidak ada penghakiman. Beberapa waktu yang lalu saya ngomong pada seseorang, ya kalau saya pribadi, mau berapa kali pun kamu jatuh, ya aku akan tetap terima. Tapi lain urusan dengan istri dan anak kamu, orang-orang yang mengalami akibat secara langsung. Ya mungkin mereka butuh waktu dan proses yang lebih panjang, yaitu apalagi nggak kenal Tuhan, belum mengalami kasih Tuhan, yaitu konsekuensi yang harus kamu terima. Nah, tapi sekali lagi itu hal yang pertama yang bisa kita belajar hari ini dari apa yang Paulus ajar dan ingatkan kepada Filemon, yaitu terus memiliki kasih. Maka di awal tadi ya Paulus katakan, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali mengingat engkau dalam doaku, mengingat tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus, tentang iman-Mu kepada Tuhan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu ya, kita harus tetap mengasihi, tetap mengampuni, tapi kalau kesalahan itu memang harus sampai ke proses hukum, ya itu it's okay. Tentu kita bisa belajar dari peristiwa ini Bapak Ibu ya. Tapi sekali lagi bukan didasari kebencian, bukan didasari dengan kemarahan. Tetapi memang itu perbuatan yang melanggar hukum. Nah, terus hal yang kedua yang dapat kita pelajarin yaitu kerendahan hati Paulus. Tadi Paulus katakan ya secara hierarki, kalau saya boleh pakai istilah ini, Paulus sebagai rasul punya hak untuk memerintah kepada Filemon untuk menerima Onesimus karena Paulus berani menjamin. Tetapi Paulus berkata, aku mau meminta kepadamu. Sekalipun dia punya hak untuk memerintahkan Onesimus dan Paulus tahu Onesimus pasti akan lakukan perintahnya. Tapi Paulus belajar untuk rendah hati, untuk mengajukan satu permintaan dan permohonan. Begitu juga dengan kita, dan tentunya kita, dan saya pribadi sebagai
orang yang mempunyai kedudukan sebagai pemimpin, yang sekalipun punya hak untuk memerintah, terus belajar untuk tidak selalu main perintah, tapi memohon dan meminta dengan sangat. Bahkan Paulus berani menjadikan dirinya sebagai jaminan. Dan tentu sekali lagi kenapa Paulus berani menjamin, ya karena beberapa waktu lamanya Paulus bersama-sama dengan Onesimus, bisa boleh dikata 24 jam satu hari, 7 hari satu minggu, karena sama-sama di dalam penjara. Yang saya katakan tadi, ya untuk zaman sekarang sangat sulit tentunya untuk kita menjamin perubahan seseorang kalau kita benar-benar nggak jamin. Makanya ada orang yang pernah melakukan kesalahan, kadang Pak minta tolong Pak carikan kerjaan. Wah, kalau orang Jawa ngomong tuh ujuk-ujuk. Ya kalau kita hanya sekedar tahu, kadang kita juga ngeri-ngeri sedap mau merekomendasikan dia. Apalagi kalau kesalahan-kesalahan itu fatal. Walaupun sekali lagi beberapa kasus yang pernah saya katakan, ketika orang tanya, ya saya katakan ya sebagai orang percaya, ya harus memberi kesempatan. Tetapi tentu karena kita tahu track record, latar belakang, kesalahan dia di bidang apa, ya kita kawal, kita jaga. Jangan sampai akhirnya kita kena tipu lagi. Karena sekali lagi, kalau kita nggak benar-benar muridkan seseorang, kan kita nggak tahu apakah dia benar-benar sudah bertobat atau enggak. Beda kasus, sekali lagi, beda kasus Paulus dengan Onesimus yang memang terus ada selama di penjara bersama-sama. Sehingga Paulus berani jamin dan pastikan. Nah, tapi tentu sekali lagi, prinsip saya pribadi nih ya, saya tidak akan memberikan penilaian seseorang berdasarkan hanya masa lalunya. Ya kalau dia ngomong dia sudah bertobat, ya kita terima. Walaupun tentu terus harus dimuridkan, dinasehati, dan sampai dipeti matilah baru kita tahu akhir penilaian kita. Karena selama orang masih hidup, ya orang pasti bisa berubah. Kalau orang itu mau berubah tentunya. Nah, begitu juga kalau prinsip ini dibalikan kepada kita. Selama kita masih hidup, mari terus kita mengalami pemulihan, terus kita mengalami perubahan dari hari ke hari semakin serupa dengan Kristus. Dan dari apa yang kita belajar hari ini, sekali lagi, ya kita belajar dari Onesimus, hidup harus mengalami perubahan, apalagi kalau sudah pernah menanggung konsekuensi dari apa yang kita buat, ya jangan ulangi lagi. Dari Paulus kita belajar kerendahan hati, tidak main perintah, tapi memohon. Dan dari Filemon tentunya kita belajar untuk terus memiliki kasih pengampunan, kasih penerimaan, terus bertekun di dalam iman. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan dari apa yang kita baca dari surat Paulus kepada Filemon. Dan tentu sekali lagi saya percaya Bapak Ibu bisa mendapatkan banyak hal dari apa yang Bapak Ibu baca dari surat Paulus kepada Filemon hari ini. Oke, silakan Bapak Ibu. Kalau ada yang mau menambahkan apa yang didapat, saya serahkan kembali kepada Ko Joni. Ya, salam semua. Kalau tidak ada yang menambahkan, kita akan masuk dalam doa kita pagi hari. Bapak terima kasih, kami bersyukur Tuhan di pagi hari ini, karena kami boleh terus bersama-sama bersekutu, memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Dan kami boleh terus Tuhan belajar kebenaran firman-Mu, dan biarlah Tuhan lewat kebenaran firman-Mu pagi hari mengajarkan kami kasih pengampunan dan penerimaan Tuhan. Ya, Tuhan kami semakin hari semakin disempurnakan Tuhan serupa dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih juga Tuhan Yesus dan berkati hamba-Mu Pak Heri yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau terus pakai Pak Heri Tuhan dalam setiap pelayanannya Tuhan. Kau terus tambah-tambahkan hikmat padanya Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Kau berkati Pak Heri bersama
istri dan anak-anak mereka. Hidup mereka menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau juga berkati kami semua yang pagi hari ini sudah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih penyertaan-Mu selalu menyertai dan menuntun kami. Dan lewat kebenaran firman-Mu, boleh terus diperlengkapi. Sehingga lewat hidup kami Tuhan, orang-orang boleh mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini juga satu hati, kami terus juga berdoa buat Pak Ongko Wijaya Tuhan. Kau berkati, kau terus memberikan kekuatan dan kesehatan di masa tuanya. Dia boleh menikmati setiap kebaikan dan kemurahan. Kau berkati anak-anak, cucu-cucunya Tuhan, selalu merawatnya. Tuhan beri kekuatan, semangat. Memberkati Wijaya dan seluruh keluarganya menjadi berkat dimanapun mereka berada. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Pagi hari ini juga kami juga terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati, memberikan keamanan dan kesejahteraan-Mu buat bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Engkau berikan hikmat pada para pemimpin-pemimpin bangsa kami, mulai dari presiden, para menteri dan staf, gubernur, bupati dan wali kota dan sujanya. Tuhan, mereka boleh memimpin bangsa kami dengan adil dan benar Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hasil bumi dan hasil alam yang melimpah yang Kau sediakan buat bangsa dan negara kami. Semua boleh dikelola untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Terima kasih juga Tuhan Yesus, kami juga bersatu hati berdoa buat Billy dan Nilu Tuhan. Setiap program bayi tabungnya Tuhan campur tangan. Amin. Persiapkan segala sesuatu yang terbaik mereka Tuhan. Sehingga mereka boleh memiliki anak keturunan ilahi yang takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami serahkan setiap doa-doa kami dalam tangan-Mu. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan Pak Erin. Bapa, kami bersyukur dan kami serahkan hidup kami sepanjang hari dalam tangan-Mu. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus, malaikat-malaikat tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami sepanjang hari ini. Dan Tuhan yang buat berhasil kami di dalam setiap apa yang kami kerjakan, seturut dengan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu, biarlah kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekian mulai hari ini sampai Maranatha, dia Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.